Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Ergonomi Aktivitas Menyetrika. Saya sendiri, Diodaya Tampaninggar, kemudian ada Muhammad Maulana, ada Indira Dwi Julia, ada Alfi Wendy Febriani, dan ada Mufarizal. Kita akan lanjut pada pembahasan latar belakang. Industri laundry ini sangat berkembang pesat, khususnya di kota-kota besar. Namun masih ditemukan banyak sekali masalah utama, yaitu terkait ergonomis, baik dari postur kerja, lingkungan kerja, pencahayaan, dan kebisingan maupun fasilitas kerja. Next. Perumusan masalah yang kita gunakan adalah postur kerja, bagaimana postur kerja ini terhadap pekerja laundry berdasarkan metode REBA dan OWASP. Kemudian berapa konsumsi energi yang dikeluarkan pekerja pada saat aktivitas menyetrika. Kemudian bagaimana kondisi pencahayaan, kebisingan ruangan laundry saat ini. Dan yang terakhir, bagaimana rancangan fasilitas kerja ergonomis yang sesuai antropometri pekerja. Untuk tujuan penelitian kali ini, kita menganalisis postur kerja untuk pekerja laundry menggunakan metode REBA dan OWASP untuk mengidentifikasi resiko cedera. Kemudian, supaya kita mampu mengevaluasi kondisi pencahayaan dan kebisingan di ruangan laundry, serta membandingkannya dengan standar yang sudah berlaku. Selanjutnya, mengestimasi konsumsi energi pekerja pada saat melakukan aktivitas menyetrika tersebut dan merancang fasilitas kerja yang ergonomis. Next. Untuk manfaat penelitian sendiri, yang pasti akan mengurangi resiko cedera yang diakibatkan oleh kelelahan. Kemudian dapat berefek pada pemilik usaha, yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional melalui fasilitas kerja yang sudah lebih baik. Dari sisi akademis dan peneliti, mampu menambah referensi kajian ergonomi untuk sektor UMKM di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk industri laundry sendiri, mampu menjadi acuan standar ergonomi untuk peningkatan K3 di industri yang serupa. Baik, akan saya lanjutkan mengenai ruang lingkup. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Tempat usaha laundry ini ada di daerah Jakarta Barat dengan fokus pada area kerja menyetrika. Kemudian subjek penelitian, di sini ada 3 orang pekerja aktif yang melakukan aktivitas menyetrika secara rutin. Kemudian fokus analisis, fokus kepada postur kerja, konsumsi energi, dan kondisi lingkungan kerja. Kemudian ada metodologi penelitian. Di sini menggunakan REBA, OWASP, pengukuran pencahayaan dan kebisingan, serta antropometri pekerja. Kemudian landasan teori antropometri. Antropometri adalah ilmu yang untuk mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia untuk merancang fasilitas kerja yang sesuai. Sehingga data teknologi ini digunakan untuk memastikan desain ergonomis yang aman dan nyaman bagi pengguna. Persentil 5-95 ini digunakan untuk desain adjustable agar dapat mengakomodasi 90% populasi pengguna dengan berbagai ukuran tubuh. Kemudian tinggi meja ideal ini menjadi optimal adalah 5-10 cm di bawah tinggi siku berdiri untuk mengurangi beban otot, bahu, dan punggung. Landasan teori work environment design, ini adalah desain lingkungan kerja yang mencakup faktor thermal, ventilasi, pencahayaan, dan kebisingan, di mana tata letak ergonomis mengurangi gerakan tidak perlu dan meningkatkan efisiensi kerja. Kemudian ada faktor lingkungan, tingkat kebisingan tidak melebihi dari NAB 85 desibel selama 8 jam kerja, dan ventilasi yang memadai untuk kenyamanan serta sirkulasi udara. Kemudian standar pencahayaan untuk pekerja detailnya adalah 500-1000 lux untuk mencegah kelelahan mata. Kemudian landasan teori fatigue dan energi,
Konsumsi energi dihitung dari denyut nadi menggunakan metode Christensen. Kategori ini dibagi menjadi 3, yaitu ada ringan, kurang dari 3 kkl per menit, sedang 3 sampai 5 kkl per menit, dan berat lebih dari 5 kkl per menit. Kemudian metode Christensen ini mengkonversi denyut nadi menjadi estimasi konsumsi energi untuk menilai beban kerja fisik secara objektif. Kemudian metode break time adalah yang digunakan untuk menentukan waktu istirahat optimal berdasarkan beban kerja dan konsumsi energi. Selanjutnya, metodologi penelitian yang pertama yaitu observasi dan identifikasi masalah, yaitu melakukan pengamatan langsung di lokasi laundry untuk mengidentifikasi permasalahan ergonomi pada aktivitas menyetrika. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu pengumpulan data antropometri pekerja, kondisi lingkungan, yaitu pencahayaan dan kebisingan, serta denyut nadi saat bekerja. Yang ketiga itu analisis data, menganalisis postur kerja dengan metode REBA dan OWASP, menghitung konsumsi energi dan mengevaluasi ISBB lingkungan kerja. Yang keempat, perancangan fasilitas, yaitu merancang meja setrika adjustable, menambahkan rak pakaian beroda, alas kaki anti-fatigue, dan melakukan tata layout ulang berdasarkan hasil analisis. Hasil dari antropometri yaitu usulannya meja setrika adjustable dengan rentang tinggi 85 sampai 105 cm, lebar mejanya 50 cm, panjangnya 140, tinggi siku berdiri pekerja itu 97 sampai dengan 102 cm. Meja setrika existing itu 78 cm kalau rendah untuk postur ergonomis. Untuk persentil 5 sampai dengan 95 digunakan untuk desain adjustable. Tinggi meja ideal yaitu 5 sampai 10 cm di bawah tinggi siku berdiri. Untuk masalah utamanya yaitu meja terlalu rendah menyebabkan postur membungkuk dan risiko cedera punggung. Solusinya itu desain meja adjustable sesuai antropometri pekerja Indonesia. Hasil dari pengukuran illumination level yaitu area mesin cuci yaitu 21 Fj setara dengan 225 lux. Yang kedua area penyetrikaan 54 Fj setara dengan 581 lux. Area penyetrikaan lebih terang karena dekat jendela sehingga dapat cahaya tambahan alami dari selain lampu. Pencahayaan di area laundry belum optimal, yaitu sekitar 225 sampai 580 lux dibanding standar kerja menyetrika lebih kurang 500 lux. Terdapat perbedaan intensitas antar area yang menyebabkan kelelahan mata sehingga diperlukan pencahayaan melalui lampu LED dan task lighting pada meja setrika agar pencahayaan lebih stabil dan sesuai kebutuhan kerja. Selanjutnya hasil pengukuran noise level yaitu di area mesin cuci 78,6 desibel, area penyetrikaan 66,2 sampai 69,4 desibel. Tingkat kebisingannya itu masih di bawah nilai ambang batas yaitu 85 desibel dalam 8 jam kerja. Sumber utama kebisingan berasal dari mesin cuci saat beroperasi. Paparan kebisingan yang terus-menerus selama aktivitas kerja dapat menyebabkan mengganggu kenyamanan kerja dan konsentrasi serta berpotensi menyebabkan kelelahan mental pada pekerja meskipun masih dalam batas aman. Selanjutnya yaitu hasil fatigue and energy consumption. Analisis kelelahan menunjukkan pekerja membutuhkan waktu istirahat yang terjadwal untuk mencegah kelelahan berlebih dan menjaga produktivitas. Konsumsi rata-rata energi pekerja laundry yaitu 4,03 hingga 4,53 kcal per menit. Itu adalah termasuk kategori kerja sedang hingga berat. Dan metode perhitungan yang digunakan adalah formula Christensen berdasarkan pengukuran denyut nadi sebelum dan sesudah aktivitas kerja. Disimpulkan bahwa rata-rata denyut nadi kerja yaitu 106 bpm menunjukkan beban kardiovaskular yang signifikan selama aktivitas menyetrika. Dan rekomendasinya yaitu 6 menit istirahat tiap jam kerja, yaitu
50 menit kerja dan 10 menit istirahat untuk pemulihan optimal. Selanjutnya yaitu usulan desain meja setrika adjustable. Setelah melakukan analisa sebelumnya, kita mengusulkan 3 item, yaitu usulan desain meja setrika adjustable dengan rentang tinggi 85 hingga 105 cm sesuai antropometri pekerja Indonesia dengan material baja hollow 40 x 40 mm dengan berat kurang dari 12 kg. Desainnya kita buat adjustable agar memungkinkan penyesuaian tinggi meja sesuai dengan postur setiap pekerja. Dan sepertimbangannya dengan persentil P5 hingga P95 agar dapat mengakomodir semua postur tubuh pekerja. Kemudian didukung dengan mekanisme elektrik motor untuk kemudahan penyesuaian oleh seluruh pekerja. Dampak dari desain meja vertical adjustable ini, penurunan skor EBA dari 8,4 hingga 4-5 risiko tinggi dan risiko sedang. Kemudian selanjutnya ada kita mengusulkan desain work environment yang sebelumnya tata ulang layout, reorganisasi, tata letak ruangan agar alur kerja lebih efisien dan meminimalkan gerakan tidak perlu. Yang kedua, pisahkan area basah dan kering, zonasi area kerja untuk memisahkan area basah cuci dan kering setrika demi keamanan dan efisiensi. Yang ketiga yaitu pencahayaan LED 500 lux. Tambah lampu LED dengan intensitas 500 lux di area setrika sesuai pencahayaan kerja detail. Yang keempat ada tambahkan exhaust fan, yaitu instalasi exhaust fan untuk menurunkan suhu ruangan 2 hingga 3 derajat Celcius dan meningkatkan sirkulasi udara di area kerja. Selanjutnya ini ada usulan tambahan dari kita yaitu desain anti-fatigue mat. Ini adalah alas anti kelelahan yang dirancang untuk mengurangi tekanan pada kaki pekerja yang berdiri lama saat menyetrika di ruang laundry. Anti-fatigue mat ini meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja dan minimalkan tekanan statis pada otot kaki. Spesifikasinya dengan ukuran 60x120, ketebalan 15 mm, dan materialnya bisa dipakai polyuretan foam anti-slip. Manfaatnya mengurangi kelelahan kaki hingga 46% dan ditempatkan di depan meja setrika. Baik, selanjutnya kita lanjut ke analisis dampak dari hasil analisa kita. Di sini yang pertama ada postur kerja itu lebih netral, yang mana itu meja kerja setrika adjustable itu dapat membuat pekerja itu menyesuaikan tinggi sesuai antropometri si pekerja tersebut. Dan seperti yang sudah disebutkan tadi, skor EBA itu menurun. Kedua itu resiko cedera itu menurun dengan anti-fatigue mat, itu kelelahan kaki menurun hingga 46%, postur netral mencegah musculoskeletal disorder. Selanjutnya, penambahan exhaust fan itu menurunkan suhu 2-3 derajat Celcius dan lampu LED 50 lux itu meningkatkan kenyamanan kerja di tempat yang kurang. Selanjutnya, produktivitas itu meningkat, kelelahan berkurang, alur kerja lebih efisien, dan lingkungan nyaman mendorong meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan. Pertama itu postur kerja pekerja laundry ini menunjukkan skor EBA 8,4, itu masih tergolong sangat tinggi dan memerlukan perbaikan seperti yang kita lakukan tadi. Yang kedua itu konsumsi energi itu sedang sampai berat. Di sini mencapai 4,3 kilokalori per menit yang termasuk kategori kerja sedang hingga berat. Ini memerlukan konfigurasi kerja yang sesuai seperti tadi disebutkan. Selanjutnya, kondisi lingkungan kerja ini belum sepenuhnya memenuhi standar ergonomi, yang mana tingkat pencahayaan itu 21-54 Fc dan tingkat kebisingan itu 66,2-78 desibel yang berpotensi mempengaruhi kinerja dari pekerja laundry. Selanjutnya itu usulan dari fasilitas ergonomis. Yang pertama meliputi meja setrika adjustable,
penggunaan pakaian beroda serta anti-fatigue mat untuk meningkatkan kenyamanan dan mengurangi resiko dalam kerja. Terakhir, saran, gunakan meja setrika adjustable dan anti-fatigue mat untuk mengurangi resiko kelelahan dan musculoskeletal disorder, serta atur kembali jadwal kerja yang optimal, 50 menit kerja dan 10 menit istirahat. Selanjutnya, tambah exhaust fan dan lampu LED 50 lux itu diganti sesuai standar SNI untuk meningkatkan kenyamanan kerja. Selanjutnya itu pelatihan ergonomi. Di sini pekerja dilatih untuk bekerja sesuai dengan standar dan kesadaran K3. Oke, baik, itu saja dari presentasi kami kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.